Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, kembali lagi bersama Tahu Galak channel yang membahas seputar produksi tahu. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan membagikan video itu tentang cara pengolahan tahu atau cara memproduksi tahu. Bisa dilihat dalam layar video kalian semua, ini adalah proses penggilingan tahu ya. Ini prosesnya sudah hampir selesai. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali bagi kalian semua yang belum subscribe maupun like, komen video di bawah ini. Alangkah lebih baiknya kalian subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan informasi dari Tahu Balap Channel. Langkah pertama dalam pembuatan tahu yaitu pertama kedelai direndam selama kurang lebih 4 jam. Diusahakan kedelainya itu dalam perendaman tidak lebih dari 4 jam. Ini menurut pengalaman saya, kalau lebih dari 4 jam itu biasanya kalau sudah menjadi tahu, tahunya itu empuk sekali ya, meskipun pencukaannya itu pencukaan tua. Tapi kalau perendamannya itu terlalu lama, bahkan sampai 6 jam, itu akan sangat mempengaruhi kualitas tahu. Tahunya itu biasanya menurut pengalaman saya empuk sekali dan mudah hancur tentunya. Selanjutnya yaitu setelah dalam proses penggilingan dimasukkan ke dalam tungku. Tungku perebusan seperti ini ya. Ini biasanya memerlukan waktu 30 menit dalam perebusan dengan api yang besar ya. Nah, bisa kita lihat apinya seperti itu. Dan di video kali ini mungkin videonya akan sangat lama ya, karena diperuntukkan untuk pemula yang ingin serius belajar memproduksi tahu, atau bahkan kalian saat ini sudah berpikiran untuk membuka usaha tahu sendiri di rumah. Nanti bisa dipraktekkan ya cara-cara seperti ini, tentunya dengan alat perebusan sama seperti di video, yaitu tungku, bukan alat ketel uap ataupun yang lain. Nah, bisa dilihat ya, ini tadi belum sampai 5 menit sudah mulai mendidih, tapi ini belum maksimal mendidihnya, minimal 3 kali mendidih, kemudian baru diangkat melalui proses penyaringan. Sambil menunggu proses perebusan, jangan lupa tempat pencetakannya dibersihkan, tempat pencukaannya juga, supaya nanti tidak lama-lama dalam memproses tahu. Biasanya satu masakan itu kalau yang pertama itu biasanya 3 jam prosesnya ya. Mulai dari perebusan sampai jadi tahu itu 3 jam. Kita lihat apinya sangat besar. Karena kalau perebusan pati itu kalau apinya kecil lama sekali, untuk naik itu lama. Di sini saya menggunakan bahan bakar kayu. Ada juga yang menggunakan bahan bakar serabut gergaji, brambut, ataupun kalau di sini itu pasahan kayu itu namanya gerajen. Seperti di Bagor atau Kampli itu. Nah,
Nah, patinya itu sudah mulai naik. Nanti kita aduk. Itu naik yang pertama. Nah, itu sudah mulai mendidih. Diaduk. Bagi kalian yang ingin fokus memproduksi tahu dan bersungguh-sungguh mempelajari bagaimana cara memasak tahu, ikuti video ini, jangan di skip-skip ya, ikuti sampai selesai, nanti kalian akan tahu. Dan video ini tidak akan saya edit karena HP saya kurang memenuhi standar. Ini pakai HP biasa, jadi kalau diedit nanti susah, bahkan bisa gagal filenya. Jadi mohon maaf kalau videonya goyang-goyang. Dan mungkin kurang menarik bagi penonton, tapi memang video ini saya khususkan untuk pemula yang ingin belajar tahu. Itu sudah naik patinya, kemudian disiram. Jadi kalau mendidih yang pertama itu jangan langsung disiram ya, diaduk dulu, kemudian biarkan sampai naik lagi. Kalau sudah naik baru disiram 2 ember, 2 gayung itu takarannya. Setelah ini akan naik lagi, mendidih lagi. Nanti kemudian diaduk, terus langsung disiram, tidak ditunggu seperti mendidih yang pertama tadi. Karena kalau setelah diaduk, kita tinggal, itu kemungkinan besar akan tumpah. Kalau apinya besar seperti ini ya. Kalau keluar apinya dimasukkan seperti ini. Panas. Enaknya kalau pakai kayu itu enggak terlalu ribet ya. Jadi ditinggal-tinggal bisa, ditinggal bersih-bersih seperti kedua teman saya ini. Ini ahlinya, ahli dalam memproduksi tahu. Yang satu pakai baju biru. Kalau di kamera kelihatan pakai baju hijau ya, tapi sebenarnya itu adalah biru.
Yang satunya lagi pakai topi abu-abu. Kalau produksi tahu dikerjakan sendiri bisa Mas, bisa. Kalau produksinya itu cuma satu masakan, dua masakan, maksimal 3 masakan. Kalau sampai 4 masakan diproduksi sendiri tanpa bantuan dari teman, saya yakin malamnya itu pasti akan sakit sekali di badan. Kalau yang mungkin kalau bagi pemula, saya saja maksimal itu 3 masakan kalau masak sendiri. Oke, saya ingatkan kembali bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tahu Balap. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya. Di sini saya menggunakan kain sarangan lapis 3 ya, kain saringan. Supaya tidak ada ampas tahu yang ikut masuk ke dalam pati waktu pencukaan. Itu sudah mendidih, diaduk kembali. Diingat-ingat setelah diaduk yang kedua ini langsung disiram. Nah, kita kembali lagi ke saringan tahu. Kain saringan tahu ini namanya, kalau kalian beli di toko kain, itu namanya kain sifun. Kain sifun. Saya belinya itu per meternya 13.000. Kalau di daerah sini, daerah Nganjuk. Kain sifun ini warnanya tidak putih saja, ada yang biru, hijau, merah, dan putih ini. Tapi yang umum dipakai pengusaha tahu yaitu putih. Sebenarnya sama saja, tebalnya kain itu juga sama. Tergantung selera ya. Untuk pemasangan kain saringan lebih lengkapnya kalian lihat di salah satu video saya, ada yang tutorial memasang kain saringan dengan keempat ujungnya itu dikasih botol. Itu disiram air tadi karena patinya itu naik. Ini biasanya kalau perebusan yang pertama saya itu mendidihnya itu sampai 4 kali. Tujuannya supaya nanti ketika menjadi tahu itu agak awet ya. Biasanya kalau masakan yang pertama itu cepat mengambang tahunya karena cukanya kan cuka dingin. Dan ada juga tutorialnya bagaimana mengatasi tahu yang mudah mengambang. Nanti bisa juga kalian lihat di salah satu video saya. Ini suara diesel, yaitu penggilingan yang nomor 2. Jadi caranya supaya kalian itu
andai kata kalian masak 3 atau 4 masakan dalam 1 hari, caranya seperti itu. Jadi ketika waktu mau menyaring, itu kedelai yang tadi ada di bak tadi ditiriskan terlebih dahulu, kemudian digiling. Penggilingannya itu sebelum kalian mulai proses penyaringan. Ini tujuannya supaya cepat dalam memproses tahu. Nah, bagi kalian yang baru memulai produksi tahu, ketika waktu penyaringan itu diusahakan apinya itu diundur ya, supaya waktu mengambil pati dari perebusan tidak kepanasan. Itu sebenarnya sangat panas, tapi berhubung sudah terbiasa ya, jadi sudah nggak panas lagi dia. Ya sebenarnya masih panas, tapi sudah terbiasa. Jadi bagi kalian yang pemula, diusahakan waktu penyaringan itu apinya diundur terlebih dahulu. Tapi jangan sampai mati. Nanti kalau mati, untuk menghidupkannya lagi butuh waktu, dan itu mempengaruhi prosesnya ya, tambah lama nanti. Ini tidak dimatikan apinya, tujuannya kan supaya perebusan yang kedua itu nanti cepat. Jadi kalau tungku seperti ini dikasih air dingin 3 ember, itu mendidihnya itu cepat sekali karena wajannya itu sangat panas. Nah, digosok. Nah, ini digosok wajahnya, ini juga ada tujuannya. Tujuannya biar apa, Mas? Tujuannya supaya perebusan yang nomor 2 nanti, ketika pati dimasukkan ke dalam perebusan, itu tidak gosong. Waktu mengambil patinya yang nomor 2 nanti, patinya itu tidak gosong kalau digosok seperti ini. Dan tutorialnya pun juga ada, nanti bisa dilihat di salah satu video saya yang judulnya insya Allah cara mengatasi tahu yang bau sangit. Ada 2 insya Allah di video saya, nanti bisa dilihat-lihat ya. Tapi kalau kalian memproduksi tahu itu masih sendiri, ya waktu penggilingannya itu setelah proses pengayaan. Ini saya sarankan supaya nanti kalian itu tidak keteteran. Jadi waktu penggilingannya itu setelah pengayaan kedelai, penyaringan. Setelah penyaringan pati, baru kemudian diseleb. Ini kalau kalian memproduksi tahu sendiri, maksudnya tidak ada temannya. Kalau di sini kan diproses 2 orang, jadi bisa gantian.
kita tambah kayu lagi apinya supaya tetap terjaga dan selalu besar apinya. Nah itu disiram langsung panas itu ya. Mungkin ada yang bertanya, kok nggak pakai uap aja mas, kan lebih cepet. Ya pengennya pakai uap, tapi kalau pakai uap saya pengennya itu ketelnya itu nggak buatan sendiri, jadi langsung pesen yang bener-bener ketel uap untuk memproduksi tahu. Jadi keamanannya itu terjaga ya, kan ada asal-asalan memakai uap pakai, ya mohon maaf ya, pakai drone. Salah satu kejadian di Jombang, kalian bisa cek di YouTube, itu kan ada yang meledak. Nah saya takutnya kejadian yang seperti itu terulang kembali. Ya kita harapannya tidak ada kejadian yang aneh-aneh ya, tapi buat antisipasi, kalau kita mempunyai modal yang cukup, kenapa tidak kita pakai ketel uap yang benar-benar setelan dari pabrik dan memang diperuntukkan untuk proses pembuatan tahu. Kalau pas waktu masakan yang pertama ini masih nyantai ya. Nanti kalau sudah masakan kedua, ketiga, ini kedua teman saya ini aktivitas semua, tidak ada yang nganggur. Satu masakan kedelai itu takarannya, kalau saya ya, kalau saya itu 7 kilo 7 kilo kedelai itu nanti menjadi tahu, hasil tahunya itu menjadi 280. Nah, 280 diusahakan buat teman-teman kalau masih pemula, 1 kilogram kedelai itu kalian harus bisa mendapatkan untung minimal 4.000 satu kedelai ya. Satu kilogram kedelai itu untungnya 4.000, itu kotor. Jadi kalau 7 kilogram kedelai, ya proses 7 kilogram kedelai, satu masakan isinya 7 kilogram kedelai, minimal
Kalau buat pemula itu di 28.000. Kalian harus bisa mendapatkan 28.000. Itu sudah paling minim ya. Kalau saya mengambil untung lebih dari itu. Karena saya kan ya sudah jalan 4 tahun ini nggak masalah, jadi sudah mempunyai pelanggan. Jadi pelanggan itu kalau sudah kesantol, tahunya mau diapa-apain, yang penting rasanya tetap, kualitasnya tetap terjaga, itu nggak masalah. Masalah ukuran loh ya. Yang penting rasanya itu tetap stabil dan kualitasnya tetap bagus. Itu pelanggan itu nggak masalah. Jadi 28.000 dari satu masakan itu kotor ya, nanti belum kepotong bahan bakar solar, terus bensin buat keliling, atau kalian jualan tahu di pasar itu mungkin enggak, kalau pasarnya deket ya enggak memerlukan banyak bensin, 1 liter cukup. Kalau saya kan keliling, jadi bensin itu ya 2 literan lah sehari. Terus kayunya masih kotor. Semakin kalian banyak memproduksi tahu, ya semakin banyak pula untungnya. Kalau saya di sini ini jujur, saya mengambil lebih dari 40.000 per 7 kilonya. Karena persaingan tahu di sini masih belum ketat seperti di daerah-daerah yang lain. Kalau mungkin persaingan di sana di daerah kalian masing-masing belum ketat, bisa kalian ambil per satu masakan itu ambil 40.000 kotornya, dengan catatan persaingannya belum ketat ya. Tapi kalau di pasar, nah itu agak sulit. Ini yang saya bicarakan ketika kita berdagang tahu itu dengan model keliling, jadi jemput bola dari kampung ke kampung, kita jalan, ya pelanggannya ya orang-orang rumahan, bukan pedagang. Kalau di pasar kan pelanggannya kebanyakan pedagang. Nah, kalau kita mempunyai pelanggan pedagang, otomatis kan kita harus bagi hasil dengan pedagang itu sendiri. Seperti saya memproduksi tahu ini, ada yang ambil tahu. Nah, otomatis yang ambil tahu ini juga uh, minta untung ya. Kalau 40.000 berarti 20.000, untungnya itu 20.000, 20.000, saya 20.000 dan yang ambil tahu 20.000. Nah, misalkan seperti itu. Jadi buat buat bahan perbandingan aja lah, enak. Cocoknya kalian itu dagangnya di mana, di pasar atau keliling. Nah, itu masnya sebelum setat makan dahulu itu, biar ada stamina. Ini sebenarnya sudah waktu pencukaan, tapi nggak tahu ini masih menunggu apa. Jadi kita simak aja videonya.
Nah, bisa kita lihat itu sedang mengambil air panas untuk dicampur dengan cuka. Ada juga tutorialnya seperti itu, biar apa? Nanti bisa kalian lihat-lihat di video-video saya. Tujuannya supaya masakan yang pertama itu tidak lembek. Tapi kalau masakan pertama disuruh tahunya itu hasilnya bagus, itu ya memang agak sulit. Meskipun sudah dicampur dengan air hangat, itu pasti beda dengan masakan yang nomor 3, 4, dan seterusnya. Karena proses pencukaan. Untuk lebih detailnya proses pencukaannya bagaimana, kalian juga bisa lihat di video-video saya. Sudah lengkap pokoknya, mulai dari proses perendaman kedelai, proses pembuatan tahu dari kedelai lokal, proses perebusan, dan proses pencukaan, serta proses pencetakan, semuanya ada. Tinggal kalian lihat-lihat. Nah, video ini saya buat karena salah satunya adalah saya ingin membagikan kegiatan-kegiatan dalam memproduksi tahu. Dan sebenarnya proses pembuatan tahu ini memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau video-video yang berdurasi 10 menit, 16 menit sudah jadi tahu, itu pasti saya yakin sudah diedit dan sudah diatur. Dan aslinya itu adalah 3 jam. Kalau menggunakan tungku wajan yang seperti ini. Di video saya juga ada yang proses pembuatan tahu dari awal sampai akhir. Itu pun juga sudah saya edit. Yang durasinya 16 menit. Nanti juga bisa kalian lihat. Tapi rata kanggon. Orang lagi paling. Ya apa omongono. Tak boleh nggone nanduran nek lihat tutupan iki. Ora wani tekan gun ta paling besok. Ya jarone. Tolong nyetang terus. Ya. Ya. Di rumah bocah ini. Katanya, Bu. Nah, ini proses perebusan yang nomor 2. Hari ini saya memproduksi tahu 8 masakan. Berarti 7 kilo kali 8. 7 kali 8 berarti 58 kilo ya.
pipis pas metu. Nah, ini siapa pipis? Ibumu pipis, nggak masuk nih. Tekannya kayaknya ngadeng buka semas gitu. Tahu kok. Tekannya nih kono. Apa? Bisa beda tekannya kono. Ah, tidak. Di ngomong ya. Kan nih kono aja. Jadi ngomong di. Oke, ya akal saya tadi ini TK. Ngomong. Beda-beda. Rafa itu ning era. Tapi. Kan ada ini. Ini kalau Sekarang gini. Kalau tekan gak masuk. yang bukan baru bulanan aja. Terus berpindah. Nih, aku mau Nah, TK itu umum RA di Islam. Oh, caranya SD karo MI. terus aku tak ini kan terus tak sih itu untuk karena terus aku sulam tak semprot ini aku bidul Saya mau sapa anak gak wis musul melu sekolah sire anak kemana ini. Sing ngeterno ya bae. Bakongi. Tapi aku mau diomong ya. Ya. Kapan kok ngomong apa? Ya, dia tuh. Dilini Ini sing satu sakit gak masuk. wis dikomu Gung. Dilini. Ayo ngomong deh. Nomor itu. Go. Gila. Dan untuk perendaman kedelai harus bertahap ya. Tidak boleh langsung satu kali perendaman. Seumpama 5 masakan langsung satu perendaman, harus dipisah dan waktunya itu harus beda-beda. Jaraknya 1 jam. Antara kedelai satu dengan yang lain itu 1 jam. Nah, kita lihat proses pencukaannya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga sudah mulai naik, tapi tunggu dulu biar naiknya itu sampai atas baru diaduk supaya matangnya itu merata. Ya, biasanya kalau matangnya itu nggak merata baru segini kok sudah diaduk, bisa dipastikan tahunya nanti akan cepat mengambang. Kalau katanya berubah. Ibu. Mulai tuh. Kita ada 20 ini kok. Ini wis kontak apa?
Nah, ini patinya sudah mulai naik lagi ya. Diaduk. Caranya seperti biasa. Diaduk dan tinggalkan sejenak supaya patinya itu naik, baru disiram. Dengaran geni ini gak los. Aku rokok wis entek telu. Nah, itu baru disiram. Engko nomor berapa wi? Itu. Nah, ini yang nomor 7 baru direndam. Jadi bertahap 1 jam antara masakannya yang pertama 1 jam, kemudian masakan yang kedua, kedelai yang nomor 2, jaraknya 1 jam. Pokok maksimal perendaman kedelai 4 jam. Andai kata sudah 4 jam belum bisa memproses, belum bisa menggiling, caranya kedelainya itu ditiriskan terlebih dahulu, kemudian diangkat dan biarkan sampai proses penggilingan.
Yuk kita gas lagi apinya supaya cepat mendidih. Tambahkan kayu bakarnya. Ini mendidih yang nomor 2 ya, jadi langsung disiram, diingat-ingat. Kanter kowe. Nah, ini penggilingan. Jadi sebelum proses penyaringan, menggiling terlebih dahulu, mempercepat proses pembuatan tahu. Kalau dilakukan lebih dari 1 orang. Waktu dulu pertama saya masak tahu nggak seperti ini. Jadi proses penggilingannya itu menunggu nanti setelah penyaringan. Jadi lama sekali. Mulai jam 8 pagi sampai jam 5 sore kadang belum selesai. Itu padahal masak 4 masakan dengan takaran kedelai. Waktu dulu kedelai masih murah, saya satu masakan itu 8 kilo. Jadi 4 masakan itu sampai jam 5 sore, setat jam 8. Sangat lama. Tapi kalau sekarang jam 9 setat, jam 6 sore sudah selesai, bisa dapat 9 masakan. Diproduksi 2 orang. Jadi ilmu itu didapatkan dari hasil pengalaman juga ya. Jadi nggak instan. Saya yakin pemula-pemula ataupun pengusaha tahu yang sekarang itu produksinya tahu itu sudah sampai ton-tonan. Dulunya waktu proses pembuatan tahu, waktu mulai baru setat, itu pasti menemukan kendala-kendala. Nah, dari kendala tersebut kita bisa mendapatkan ilmu baru. Misalkan perendaman kedelai melebihi 4 jam. Dulu saya bahkan sampai 6 jam, 7 jam. Karena belum bisa memproses. Dan kedelainya itu tetap di dalam ember, ada airnya. Lama-kelamaan saya curiga dengan tahu kok nggak bisa kenyal, nggak bisa padat. Nah, ternyata disebabkan karena perendaman kedelai yang terlalu lama.
Jadi sekali lagi ilmu itu didapatkan sebagian dari hasil pengalaman, dan tentunya kita harus tetap belajar dengan teori-teori seperti ini. Mungkin teori yang saya gunakan saat ini tidak sama dengan pengalaman yang kalian alami ya, tapi paling tidak teori dari saya, cara pembuatan tahu dari saya ini bisa membuat perbandingan, bisa dibuat perbandingan dengan pengalaman kalian sendiri, mana yang cocok, mana yang sekiranya itu pas buat kalian ya kalian ambil, mana yang tidak pas ya jangan diambil. Karena setiap pengusaha tahu, pengrajin tahu itu mempunyai trik atau metode sendiri-sendiri ya. Jadi tidak bisa 100% harus sama dengan pengusaha tahu yang A misalkan. Itu pasti nggak bisa 100% sama. Contohnya saya dengan guru saya, guru membuat tahu, padahal teorinya pun sama, cara mulai dari perendaman kedelai, penyaringan, saya kasih 3 penyaringan, saya kasih 3 kain, terus pencukaannya itu sama, hasilnya tahu itu loh tetap nggak sama. Saya juga heran, berarti setiap tangan itu mempunyai keunggulan masing-masing dan mempunyai kekurangan masing-masing. Jadi kalian jangan khawatir kok nggak bisa bagus ya tahu saya, kok nggak bisa sebagus gurunya misalkan seperti itu, kok nggak bisa seperti tahunya tahu balap misalkan. Itu nggak usah khawatir, karena lambat laun kalian akan menemukan cara-cara sendiri yang pas untuk kalian lakukan. Jadi ini hanya teori dan sekedar sharing. Apabila teori ini pas untuk kalian ya digunakan, nggak masalah. Kalau sekiranya teori ini terlalu ribet, nggak pas buat kalian ya jangan digunakan. Kita ambil yang positif-positifnya aja lah. Saya waktu pertama kali jualan tahu itu 3 masakan dengan ukuran kedelai 8 kg. Untungnya dari hasil jualan tahu itu nggak sama dengan sekarang. Katakanlah dulu satu masakan dengan takaran kedelai 8 kg itu saya mendapatkan untung 35.000. Itu waktu awal-awal memproduksi tahu dulu ya. Itu kalau dibandingkan sekarang ya jauh. Sekarang saya bisa 40.000 per masakannya, bisa 40.000 lebih per masakannya. Ini karena ya faktor pelanggan tadi. Kalau kalian belum mempunyai pelanggan tetap, diusahakan tahunya itu masalah ukuran ini ya, harus bisa bersaing dengan pedagang-pedagang yang sudah lama terjun di dunia tahu, jualan tahu. Kalau nanti kalian sudah mendapatkan pelanggan yang setia atau pelanggan tetap, insya Allah nanti kedepannya enak. Tahunya itu mau dibuat ukuran seperti apapun,
asalkan memenuhi standar ya, nggak terlalu kecil, itu insya Allah tetap jalan. Kalau di sini tahu balap itu terkenal tahunya itu kecil dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang lain. Tapi kalau masalah kualitas, tahu balap berani bersaing dengan pedagang-pedagang yang lain. Kualitas dari tahu-tahu pabrik lah. Ini bukan saya mengada-ngada, karena pelanggan yang cerita. Pelanggan saya kan dulunya belum fanatik ya, dengan tahu balap ini belum fanatik. Lambat laun terus akhirnya istiqomah beli di tahu balap ini. Kemudian suatu saat terus cerita, Mas, ini resepnya apa tahu balap? Kok nggak sama dengan tahu-tahu yang lain? Kalau tahu yang lain itu gimana? Agak keras tahunya, digoreng tapi tidak mau mengembang. Ada yang bicara seperti itu. Ada juga yang, Mas, itu loh pedagang yang sore itu kenapa kok tahunya kecut? Kenapa kok tahunya lembek? Kenapa kok tahunya mudah hancur? Ada juga yang cerita seperti itu. Nah, saya menyikapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu dari pelanggan, saya jawab, Bu, setiap pedagang tahu, pengusaha tahu itu mempunyai cara sendiri-sendiri. Jadi kita nggak menjatuhkan pedagang lain ya, kita jawab jujur. Kita jualan dengan sportif. Insya Allah kalau tata caranya seperti itu, cepat berkembangnya nanti usaha tahu kita. Saya usaha tahu ini sudah 3 tahun. Dulunya saya usaha tempe, 2 tahun usaha tempe nggak bisa berkembang, dan alhamdulillah ada momen untuk jualan tahu, ada modal untuk membeli alat-alat produksi tahu. Akhirnya saya pindah ke tahu, dan alhamdulillah lagi pelanggan di sini, mayoritas penduduk di sini itu senang makan tahu daripada makan tempe. Lauk setiap hari itu tahu. Dalam kurun waktu 3 tahun, 4 tahun jalan ini, alhamdulillah sudah bisa memproduksi kurang lebih 50-60 kilogram kedelai. Ya, kita syukuri. Jadi 60 kg kedelai ini dibawa 3 orang. Saya 4 masakan, teman saya 2 masakan, yang satu lagi 2 masakan. Jadi totalnya 9 masakan. Ini saya mempunyai loper 2 ya, bukan ambil tahu itu, dan bagi hasil, bukan bagi hasil. Kalau maksudnya seperti ini, dia beli di saya harga 400 per bijinya, dan nanti dijual 500. Dia mendapatkan, lopernya itu mendapatkan untung 100 per
potong tahu. Tinggal dia bawa tahu berapa. Katakanlah bawa tahu 500 potong, berarti dia untungnya 50.000. Saya juga begitu. Kalau diambil loper per 500 potong itu saya juga mendapatkan 50.000. Jadi separuh. Berarti kalau seperti itu satu masakan sampai mendapatkan untung 60.000 mas. Iya, kurang lebih seperti itu. Di awal kan sudah saya katakan 40.000 lebih. Untungnya permasalahan itu 40.000 lebih. Dan lebihnya itu berapa? Kita kan nggak tahu. Kadang nggak sesuai kok dengan hitung-hitungan kalkulasi kita. Seharusnya kalau menurut hitungan kita mendapatkan 60.000. Tapi ketika waktu dihitung uangnya itu dihitung tidak sampai 60.000 itu pasti kejadian seperti itu. Loh, masalahnya di mana mas? Ya mungkin ada tahu kita yang rusak akhirnya tidak terjual. Ada tahu kita yang bagian bawah itu hancur, akhirnya kita kasihkan ke orang, maksudnya kita tambahkan. Misalkan 10 potong tahu seharga 5.000. Nah nanti kalau ada yang rusak dua ya kita ikutkan, jadi nggak kita hitung beli. Kalau orang sini mengatakan imbuh, dilebihi mas. Nah, kadang juga ada yang beli 50.000, saya kasih bonus 5 potong tahu. Itu kan merubah hasil hitungan kalkulasi kita, hitungan untung kita. Jadi nggak masalah kita kepotong 2.000, 3.000 setiap harinya nggak masalah. Yang penting tahu kita selama kita jualan itu tetap habis. Yang susah kalau nggak habis seperti ini. Nah ini saya contohkan, ini ada tahu yang teman saya bawa nggak habis. Ini keterlaluan sekali sebenarnya. Kok sampai nggak habis, ini gimana caranya? Either pora aja nih, tapi ya nggak masalah. Yang penting nggak setiap hari, nggak masalah. Bawahnya melebihi kapasitas. Terus dibuang mas, yo enggak. Ini nanti kita goreng, terus kemudian dijual lagi. Besok dijual. Jadi tenang saja, tidak ada kata mubadir ya. Bahkan ampas-ampasnya ini bisa kita jadikan uang. Contoh, kita lihat ampas-ampas di luar. Nah, di sini ada ampas tahu, ini per saknya ini permasalahannya 10.000. Jadi selain kita mendapatkan untung dari tahu, kalau kita memproduksi sendiri kita juga mendapatkan untung dari ampasnya. Ini cemilan-cemilan. Itu sudah proses pencetakan ya. Di sana kita lihat. Kita perbesar. Ya, di Siloro. Nah, itu proses pencetakan. Nah, itu ampasnya dijadikan dua. Satu sak dijadikan 2 masakan. Nah, itu sudah 20.000. Jadi tenang saja.
lambat laun pasti akan menemukan celah dan menemukan untung sendiri. Kita lihat proses pencetakannya. Maaf, ini kameranya kurang memenuhi standar jadi agak buram. Dalam durasi 1 jam memproses tahu ini baru sampai proses pencetakan. Kita tadi mulai start waktu perebusan kedelai. Nah, ini dalam durasi 1 jam kita baru sampai ke proses pencetakan. Nah, setelah dipres dengan batu, ditutup dan dipres dengan batu, ditindih, itu prosesnya masih 30 menit, kurang lebih 30 menitan. Ini hitungannya cepat ya, karena perkiraan saya tadi 3 jam kalau mulai dari awal, maksudnya mulai dari penirisan kedelai terus digiling baru direbus. Kita tadi kan sudah langsung ke proses perebusan. Jadi jika dihitung-hitung proses penggilingan 15 menit, proses perebusan 30 menit, kurang lebih 2 jam sampai proses menjadi tahu. Ini sudah sangat cepat sekali karena dilakukan dengan diproses 2 orang. Kalau sendiri, diproses sendiri mungkin saat ini baru proses pencukaan. Nah, ini kita sudah memasuki proses pencukaan yang nomor 2. Dan perebusannya sudah memasuki perebusan yang nomor 3. Dan saya kira kita lanjut ke video selanjutnya ya. Ini dikarenakan memori internal saya sudah hampir habis. Nanti setelah saya upload video ini ke YouTube, nanti kita lanjut lagi ke season berikutnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan komen serta share ke media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.